warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, kelas F semester 4. Di sini kami akan memaparkan tentang materi dampak budaya dalam tim multikultural. Mendefinisikan budaya, tantangan yang terlibat. Budaya adalah fenomena yang kompleks dan tidak jelas, dan sulit untuk merangkum kekayaan dan kerumitannya dalam satu definisi. Upaya awal untuk mendefinisikan terlalu luas untuk dioperasionalkan dengan mudah, menangkap keluasan konsep sekaligus mempersempitnya sehingga berguna dalam kata-kata Clifford Geertz 1973, menjadikan konsep yang lebih kuat telah menjadi fokus utama teori antropologi selama beberapa dekade. Budaya terdiri dari cara-cara berpikir, merasakan, dan berperilaku bersama yang berakar pada nilai-nilai dan simbol-simbol tingkat tinggi yang terkait dengan efektivitas masyarakat dan dapat dikaitkan dengan sekelompok orang yang dapat diidentifikasi. Budaya dapat terwujud pada berbagai tingkatan termasuk tingkatan nasional dan organisasi dalam mengambil beberapa bentuk dan dapat berkembang seiring waktu. Kerangka nilai budaya telah ada banyak upaya dalam beberapa dekade terakhir untuk mengkonseptualisasikan budaya. Tingkat mungkin untuk meninjau semua kontribusi utama dalam memutuskan kerangka kerja mana yang akan dibahas di sini. Saya menggunakan 3 kriteria. Yang pertama, kerangka nilai Klukon dan Strotberg. Studi awal tentang nilai-nilai budaya dilakukan oleh antropolog Florence Klukon dan Fred Strotberg. Melalui penelitian lapangan mereka dengan suku Navajo, Spanyol Amerika, dan Anglo-Amerika di Amerika Serikat bagian barat daya. Prinsip-prinsip yang kompleks tetapi berpola pasti atau berperingkat yang merupakan hasil interaksi transaksional dari 3 elemen proses evaluatif yang dapat dibedakan secara analitis, yaitu elemen kognitif, efektif, dan direktif yang memberikan tantangan dan arah kepada aliran tindakan dan pikiran manusia yang terus mengalir karena hal-hal tersebut berhubungan dengan pemecahan masalah umum manusia. 5 orientasi nilai sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Klukon dan Strotberg. Yang pertama, sifat manusia. Orientasi nilai ini berkaitan dengan bagaimana manusia dipersepsikan pada dasar baik, pada dasarnya jahat, netral, atau campuran baik dan jahat. Hubungan manusia dengan alam. Menurut dimensi ini ada 3 cara manusia dalam berhubungan dengan alam. Penaklukan terhadapnya, harmoni dengannya, atau penguasaan atasnya. Yang ketiga, waktu. Menurut dimensi nilai ini, kemungkinan orientasi terhadap waktu adalah masa lalu, sekarang, dan masa depan. 4. Aktivitas. Rentang variasi dalam aktivitas manusia adalah menjadi dan melakukan. Orientasi melakukan menghargai pencapaian. Relasional. Orientasi ini berkaitan dengan hubungan antar manusia dan memiliki 3 subdivisi: individualistis, linier, dan kolateral. Semua masyarakat dan subkelompok harus memperhatikan semua ini, tetapi mereka mengurutkannya secara berbeda. Dimensi nilai Hofstede, individualisme, kolektivitasme. Dimensi nilai Hofstede, kerangka budaya, yang sangat penting dikemukakan oleh Geert Hofstede pada tahun 1980 dalam buku Kultur Consequences berdasarkan data survei multinasional yang luas yang terdiri dari 1.660 miliar responden dari 40 negara. Individualisme, kolektivisme. Dimensi ini adalah sejauh mana kebutuhan dan aspirasi individu mendapat prioritas dan kepentingan dibandingkan dengan kebutuhan orang lain dan masyarakat. Jarak kekuatan, maskulinitas, feminitas. Jarak kekuatan ini adalah sejauh mana perbedaan dalam status
hierarki, kelas, dan lain-lain. Diterima dan dipertahankan dalam budaya pada rendah, upaya dilakukan untuk minimalkan ketidaksetaraan orang-orang dalam posisi bawahan mereka mudah untuk mengakses orang-orang dalam posisi atasan. Maskulinitas, feminitas. Ini adalah sebuah makna ketegasan, kinerja, kemandirian, dan perbedaan peran atau berdasarkan gender atau jenis kelamin. Dihargai oleh masyarakat. Dalam masyarakat maskulin, peran jenis kelamin dibedakan dengan jelas. Kinerja dan kemandirian individu dihargai dan kejantanannya yang terlihat dapat diterima. Penghindaran ketidakpastian orientasi jangka panjang. Penghindaran ketidakpastian adalah sejauh mana ketidakpastian di ambiguitas dianggap sebagai ancaman dalam suatu masyarakat. Orientasi jangka panjang. Setelah melakukan beberapa penelitian tambahan dengan kerjasama dengan para peneliti di Asia Timur, Hofstede 1991 menambahkan dimensi orientasi jangka panjang ke dalam kerangka budayanya. Kerangka nilai Trumpetus. Kerangka budaya penting lainnya yang relevan untuk memahami dampak budaya pada praktik organisasi dikembangkan oleh Trompenas dan rekan-rekannya. Misalnya, Trompenas al 1996, Trompenas dan Hop dan Turner 1998. Kerangka ini didasarkan pada 7 dimensi. 7 dimensi kerangka dinilai Trumpetus. Yang pertama, individualisme versus komunitarisme. Dalam budaya, individualisme ada penekanan pada kebebasan individu, aspirasi, dan kebutuhan pribadi. Komunitarisme menekankan kebutuhan kolektif. Universalisme versus partikularisme. Masyarakat universalis menekankan aturan dan prosedur formal yang memandu kesepakatan dan tindakan, menganggapnya sakral. Spesifik versus diffus. Dimensi ini berkaitan dengan komunikasi dan interaksi dalam masyarakat. Netral versus afektif. Dalam budaya netral, emosi tidak ditunjukkan dengan cara yang kasat mata, karena dianggap menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Prestasi versus atribusi. Dalam budaya yang berorientasi pada prestasi, status dan pengakuan didasarkan pada kompetensi dan kinerja seseorang. Gelar dan posisi dalam hierarki memiliki makna yang terbatas dan di diri mereka sendiri. Sikap terhadap waktu, masa lalu, sekarang, atau masa depan. Budaya yang menghargai masa lalu sangat memperhatikan sejarah, tradisi, dan cara-cara yang mapan dalam melakukan sesuatu. Pengendalian internal versus eksternal. Masyarakat yang menghargai pengendalian internal memandang tindakan dan usaha individu memiliki kemampuan besar untuk mempengaruhi dan mengendalikan nilai. Kerangka nilai Sequard. Kerangka kerja penting lainnya yang telah memberikan kontribusi yang berguna untuk mengkontekstualisasikan budaya adalah survei nilai yang dikembangkan oleh Salon Sequard. Sequard mempelajari orientasi nilai pada beberapa budaya menggunakan sebagai spesifik Sequard 1992-1994. Kerangka budaya blok DPR dan kolega. Hobart House, the University of Pennsylvania, melalui proyek penelitian besar yang disebut Globe Leadership and Organization Behavior Effectiveness. Asosiasi berhubungan bergantung pada kepercayaan dibangun secara perlahan dan stabil. Kita bisa membedakan orang-orang di dalam dan orang-orang di luar lingkaran kita. Cara kerja suatu hal bergantung pada hubungan dengan orang lain dan perhatian terhadap kelompok. Integrasi kerangka budaya untuk tim multikultural. Kerangka kerja terpadu ini berisi 8 dimensi. Yang pertama, individualisme, kolektivisme, universalisme, partikularisme, spesifik, diffus, netral, efektif, prestasi, atribusi, temporalitas, egalitarisme center, dan otonomi intelektual.